Halo Tribuners, balik lagi di acara kita yaitu Tribun Wow on Cam. Ya, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih pergeliatan museum atau edukasi wisata di tengah pandemi ini. Ya, seperti kita ketahui, pandemi ini kan sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Maret tepatnya ketika ada kasus suspek pertama kali di Depok. Dan sejak itu udah banyak yang berubah, terutama karena pembatasan aktivitas yang dilakukan untuk mencegah penularan virus. Nah, salah satu yang paling dikhawatirkan juga adalah keterpisahan antara sejarah dan anak muda atau anak-anak. Ya, seperti kita ketahui bahwa pandemi bahkan udah membuat siswa untuk sulit datang sekolah secara langsung, sulit untuk bertemu guru secara langsung. Nah, hari ini juga kita ketahui banyak akses untuk museum, akses edukasi wisata yang tertutup. Padahal edukasi wisata seperti museum itu sangat penting untuk mengenalkan budaya dan sejarah bangsa kepada anak muda atau anak-anak sekolah biasanya. Karena biasanya sekolah-sekolah itu dalam pelajaran sejarahnya itu menyempatkan untuk mengunjungi wisata-wisata atau mengunjungi museum yang berkesinambungan dengan sejarah bangsa kita. Nah, untuk itu Tribuners, hari ini kita akan bahas terkait hal tersebut bersama dengan Mas Bukhori Masuri. Dia merupakan inisiator dari komunitas edukasi museum. Oke, mari kita sapa. Halo Mas Bukhori. Halo. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Afzal dari Tribun ya? Dari Tribun. Iya. Kalau sekarang aktivitasnya apa nih Mas? Ya, aktivitasnya masih ngelola itu sih Mas, masih ngelola komunitas edukasi museum gitu. Nah, komunitas edukasi museum itu kan ya semenjak pandemi kemarin ada satu agenda offline ya, workshop edukasi eksplorasi historical media, tapi karena ada pandemi terus di cancel ya, terus maksa workshopnya secara online gitu. Nah, jadi dalam pandemi ini kami dari Kemuseum itu bikin agenda-agenda yang ya cukup memutar otak ya, cukup memutar otak supaya agenda itu tidak berinteraksi langsung kepada pegiat museum gitu. Jadi kami biasanya ikut-ikut serta dalam program kebudayaan dan wisata, program pemajuan kebudayaan desa, ikut program dalam masyarakat sadar wisata, update-update post di IG gitu, terus bikin kemarin ada juga agenda sebuku bersama sejarawan. Nah, itu mengulas bikin antologi esai gitu kan. Kan kebanyakan kalau habis apa tuh namanya? Riset, banyak-banyak yang teman penggiat sejarah itu kurang memiliki saluran untuk berkreasi secara tulisan. Biasanya larinya ke konten creating video dan sebagainya, tapi dari agenda sebuku bersama sejarawan, kami dari komunitas edukasi museum itu memfasilitasi teman-teman supaya untuk nulis esai bareng sejarawan. Nah, kemarin itu bareng sama Profesor Peter Carey, penulis sejarah Diponegoro, ada Mas Rendra Agusta dari Strada Institute, sama Pak Dadan dari Prodi Pendidikan Sejarah UNS. Selebihnya ya cuma ikut webinar-webinar gitu sih, sampai diskusi online. Oh ya, kalau boleh tahu nih, itu disebutnya Kemuseum kan ya? Komunitas Ya, ke edukasi museum. museum. Nah, Kemuseum itu memang sengaja diinisiasi untuk pandemi ini atau bahkan sebelum pandemi, Mas? Sebelum pandemi Mas, jadi 2019 kami ibaratnya secara founded ya, secara founded itu peresmian tanggal 12 Oktober 2019. Nah, itu pengurus pertama kali ya didirikan di UNS ya sama Pak Dadan sebagai komite. Nah, pertama awalnya itu bukan digunakan, ditujukan sebagai wadah buat teman-teman supaya bisa mengenal museum secara sebelum kunjungan. Ya, biasanya kan kalau datang ke museum itu kan ada tour guide. Tour guide itu kan sebenarnya sangat vital untuk peran museum, tetapi kadang orang yang datang ke museum itu nggak pakai tour guide. Nah, jadi kami ya bikin edukasi museum apa tuh namanya mendukung peran tour guide itu supaya orang ketika datang ke museum bisa mendapatkan informasi yang utuh dengan atau tanpa tour guide gitu.
Hmm. Itu berarti kan sebelum pandemi sebenarnya ya targetnya ya sasarannya ya. Nah di tengah Ah, pandemi apa aja Mas yang kira-kira bisa dilakuin untuk mengenalkan apa misalnya monumen bersejarah atau benda-benda bersejarah atau dokumen-dokumen bersejarah lain kepada anak sekolah misalnya Mas? hmm. Hai, kembali lagi di Nippon Paint Flash News. Tahukah kamu, virus COVID-19 selalu mengintai, bahkan di dalam rumah. Kalau teman-teman sekolah biasanya kan lebih kreatif mereka ya. Biasanya kalau untuk cari informasi historis, informasi sejarah itu mereka juga bisa ke lembaga-lembaga atau ke akun-akun yang mengulas sejarah. Tapi kami dari komunitas edukasi museum juga ikut serta dalam kegiatan tersebut. Kami bikin Instagram, kami bikin website ke museum.org, terus kami juga beberapa kali menginisiasi pemanduan virtual ke sekolah-sekolah. Kemarin ada dari SMK 32 Jakarta sama Taman 2 Semarang. Itu mereka pemanduan museum ke Museum Sangiran. Kebetulan Museum Sangiran sudah punya virtual tour secara mandiri. Virtual tour bisa tinggal ketik di Google gitu ya, virtual tour mana saja museum yang sudah memiliki virtual tour, tetapi tetap ada marwah yang ibaratnya hilang ketika datang ke museum. Jadi marwah datang ke museum itu kalau nggak ada guide-nya itu ada yang kurang gitu Mas. Jadi museum itu kan sebenarnya kristalisasi dari ilmu pengetahuan suatu bangsa ya. Jadi ilmu pengetahuan yang sudah terkristalisasi, maksudnya sudah tidak dikembangkan, bukan tidak berkembang, sudah diyakini banyak orang kan ada di museum. Nah, sedangkan ketika kita datang ke museum dan kurang mengetahui mengenai informasi edukatif seputar benda-benda arkeolog dan koleksinya, ya kita datang ke museum, kita datang ke toko souvenir, kita datang ke galeri itu hampir tidak ada bedanya gitu. Jadinya ya harus ada peran dari pemandu museum itu sendiri. Tapi kalau tur virtual kayak gitu berarti menurut Mas Bukhori efektif nggak sih Mas? Sebenarnya jauh dari jauh dari ekspektasi ya, tapi ya karena adanya itu kita hanya bisa mengandalkan hal seperti itu. Soalnya pas pandemi itu museum pada tutup Mas, museum pada tutup, bahkan ada beberapa museum yang tutup sementara, tutup permanen hingga hingga apa tuh namanya penggabungan dari beberapa musim jadi satu musim itu ada beberapa, tapi ya gimana ya, mau dikata efektif ada plus minusnya. Untuk efektivitas secara romansa datang ke museum, lihat artefaknya. Kadang di museum kan ada artefak yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, itu hilang gitu. Tetapi adanya virtual tour ini ada nilai plusnya di mana ibaratnya teman-teman yang ada di belahan Indonesia bagian timur, katakanlah di Maluku, itu bisa datang ke Museum Sangiran yang ada di Jawa. Berarti mungkin kurang efektif, tapi itu penting ya Mas di masa pandemi ini ya? Itu kurang efektif tapi penting benar. Sebenarnya kami pas bikin ke museum itu kan juga gitu Mas, biar teman-teman yang meskipun adik-adik sekolah, teman-teman kuliah biasanya berlokasi di pulau lain itu kurang mengetahui suatu koleksi di suatu daerah di Indonesia. Contohnya ya kita penasaran nih sama di Nusa Tenggara itu apa aja sih ya yang jadi memori kolektifnya gitu kan. Nah, karena tidak bisa menjangkau karena terlalu jauh dan sebagainya, tidak punya akses. Kita bisa menjembatani itu. Sebenarnya ke museum itu hadir ingin seperti itu gitu, menjembatani jarak antara antara pegiat museum dari satu daerah ke daerah lain gitu. Oh iya Mas, terkait ini sendiri nih Mas, sebagai praktisi juga, saya mau minta pandangannya nih Mas, gimana sih dengan apa namanya kondisi tempat-tempat edukasi wisata kita, misalnya khususnya museum itu di tengah pandemi ini, itu pada kolaps juga nggak sih? Atau gimana sih cara mereka bisa bertahan gitu? Oh iya. Untuk apa tuh namanya, setelah yang pandang terkait terkait kehidupan permusiuman itu dalam statistik kebudayaan tiap tahun itu ada update. Nah,
Nah, itu di tahun 2018, di tahun 2018 itu ini contoh tiga besar aja ya, tiga besar aja. Nah, di Jakarta itu ada 64 museum, Mas, tahun 2018. Gitu. Di Jawa Tengah ada 54 dan di Jawa Timur ada 45. Sedangkan di Jogja sendiri ada 44 museum. Itu tahun 2018. Nah, ketika masuk tahun 2019, kita masuk ke tahun 2019 itu sudah mulai ada muncul gejala-gejala gitu ya, gejala-gejala pembatasan travel dan sebagainya. Itu di Jakarta itu hilang, ada 3 museum yang hilang. Dari 64 jadi 61. Sedangkan di Jawa Tengah sama di Jawa Timur itu naik drastis dari 50, di Jawa Tengah dari 54 jadi 62. Kalau di Jawa Timur ada 45 jadi 62 juga. Nah, ini pada 2019 Jateng sama Jatim itu jadi daerah, jadi provinsi yang memiliki museum terbanyak di Indonesia. Sedangkan di Jogja itu kehilangan 8 museum, entah penyatuan, entah ada museum yang tetap permanen itu tahun 2019. Nah, dampaknya ketika kita membicarakan pandemi itu statistik kebudayaan di tahun 2020 gitu. Di Jakarta itu masih tetap 61 museum, jadi tidak ada perkembangan. Terus di Jawa Tengah itu ada 61, jadi berkurang satu. Di Jawa Timur ada 64, malah nambah 2. Sedangkan di Jogja kemarin ada, kalau di statistik masih sama 36 museum, tetapi dari kemarin yang angkat kalau nggak salah berita nasional itu lupa saya, itu dari Ketua Barahmus, Badan Musyawarah Permuseuman Jogja, itu aduh saya juga lupa namanya. Nah itu ada 2 museum yang tutup permanen dan ada 10 museum yang tutup sementara selama masa pandemi. Itu yang pengelolaannya secara swadaya, Mas ya? Artinya tidak dikelola pemerintah. Itu yang dikelola pemerintah, Mas. Justru yang swadaya itu kadang-kadang belum terdata secara statistik kebudayaan. Soalnya museum itu kan kalau secara undang-undang itu kan tempat di mana suatu koleksi itu bisa dipamerkan tetapi tidak bisa dijual seperti itu. Tapi beberapa di lapangan itu ada museum yang beberapa menjual koleksinya, tapi bukan koleksi sejarah, tapi koleksi lebih ke replikasi dari artefak tertentu. Nah, tetapi ketika di dalam statistik kebudayaan mungkin ada beberapa museum yang kurang memenuhi standar pengelolaan dan sebagainya. Jadi di Indonesia ada sekitar 400-an lebih museum. Padahal di faktual itu bisa 500 sampai 600. Kalau yang tutup sendiri itu rata-rata permasalahannya apa, Mas? Memang dia sudah tidak diminati pengunjungnya sebelum pandemi dan puncaknya di pandemi, atau memang gara-gara pandemi ini, Mas? Nah, sebenarnya museum itu sendiri tanpa pandemi pun cukup kesulitan untuk menarik pengunjung ya, Mas ya. Untuk menarik pengunjung karena beberapa faktor terkait pengelolaan dan sumber daya untuk mengelola museum. Nah, ketika pandemi itu menjadi lebih memuncak gitu loh, lebih gejalanya, dampaknya itu lebih terasa. Bahkan dari data dari UNESCO dan ICOM, International Committee of Museum, itu 90% dari 85.000 museum itu tutup di dunia. Jadi 85.000 itu 90%-nya tutup dan hampir 13% dari persentase tadi itu tutup permanen dan kebanyakan di negara seperti Afrika, Asia dan Arab gitu. Jadi ya ini sebuah gejala-gejala apa itu namanya? Sebuah gejala internasional ya, global gitu. Bahkan ada beberapa museum besar seperti di Belanda itu Museum Nusantara yang memiliki beberapa koleksi, ribuan koleksi dari Indonesia selama penjajahan kolonial. Nah, itu entah mau ditutup permanen, entah mau dikurangi jumlah artefaknya, itu diberikan kembali dihadiahkan, maaf. Dihadiahkan kembali ke pemerintah Indonesia dengan apa itu namanya, pendanaan mengenai transportasi dan logistik itu ditanggung oleh pemerintah Indonesia sebagian besarnya gitu. Nah, ini kan kalau menurut data yang Mas paparkan tadi kan berarti ada
istilahnya banyak museum yang tidak kemudian menarik lagi ya. Nah, terus justru Mas Bukhori ini hadir dengan ke museumnya. Nah, saya pengen menarik lagi ke belakang nih, Mas. Memang sepenting apa sih, Mas, untuk kita nih, seseorang misalnya anak muda atau siapapun untuk hadir ke museum? Itu sepenting apa, Mas, menurut Mas Bukhori? Gini Kak, saya ambil quote dari Prof. Peter Carey yang kita ketika bangsa Indonesia itu ketika tidak mengetahui sejarahnya bangsa sendiri, kita tidak akan tahu siapa diri kita. Nah, ketika kita tidak tahu siapa diri kita akan hanyut dalam arus globalisasi gitu. Nah, sedangkan museum itu sendiri perannya adalah kita disuguhkan dengan artefak-artefak dengan identitas kita. Jadi manusia itu kan apa tuh namanya, kita itu individu itu kan terdiri dari hari-hari ya, terdiri dari sejarah-sejarah yang kita buat. Sedangkan kalau kita lihat, contohnya gini aja deh Mas, contohnya kita tidak tahu daerah kita sendiri, kita tidak tahu sejarahnya desa kita sendiri, tetapi kita ingin melakukan perubahan terhadap satu daerah, yang seperti itu. Tapi kita ingin membuat perubahan, tetapi kita tidak tahu sejarah di balik suatu daerah itu. Nah, kita akan mengalami repetisi gitu, repetisi inovasi. Jadi inovasinya ada, hilang, ada lagi, hilang, ada lagi, hilang gitu. Dan itu cukup sulit untuk dilakukan sebuah perkembangan pembangunan berkelanjutan. Jadi ketika kita datang ke museum, kita pakai tour guide, kita berkomunikasi dengan para teman-teman pegiat sejarah dan museum. Nah, itu adalah satu upaya mengenal identitas kita sendiri. Gitu. Kita tidak mengenal identitas dari berita yang selalu muncul di televisi mengenai konflik, selebriti, tren, dan lain sebagainya. Tapi kita mengenal diri kita sendiri lewat apa yang ditinggalkan oleh para generasi terdahulu kita, kan seperti itu. Sedangkan museum itu sendiri, kalau dikata menarik atau tidak menarik itu tergantung persepsi ya Mas ya. Contohnya gini aja. Ada satu museum BRI di Purwokerto, museum BRI. Itu BRI adalah satu bank pertama di Indonesia yang justru lebih tua dari The Javasnis Bank atau yang sekarang jadi Bank Indonesia. Nah, BRI sendiri kalau kita tahu kan, oh BRI itu bank yang di kampung-kampung punya kredit usaha rakyat, beberapa diskusi seperti itu. Tapi kalau kita lihat sendiri ternyata Bank BRI itu adalah 20 besar dari Bank Dunia yang memiliki sektor bisnis yang fokus terhadap mikro dan kecil, small and micro business gitu. Dan itu menjadi model bank di seluruh dunia, di negara-negara berkembang seperti di Asia, di Afrika, di Amerika Selatan, itu meniru dari model BRI gitu. Nah, sedangkan kita kurang mengetahui bagaimana sih model BRI dan lain sebagainya. Kalau kita datang ke kantor pusatnya BRI kan cukup tidak dimungkinkan ya, tanya langsung sama direkturnya, kalau itu kan sulit. Nah, kita bisa datang itu ke Museum BRI, kita melihat bagaimana perkembangan BRI, kita melihat mengadaptasi bagaimana sistem dari perkembangan bank yang memiliki topik tertentu di bidang mikro bisnis, dan kita bisa menerapkan itu terhadap koperasi-koperasi kecil di desa, bentuk simpan pinjam, pengelolaan BUMDes dan lain sebagainya seperti itu. Itu menjadi penting, tetapi kurang. Karena kalau kita datang ke museum, kebanyakan, apalagi anak-anak muda gitu ya, datang ke museum, nggak pakai tour guide. Datang, bayar tiket, masuk, lihat-lihat, oh ada duit masa lalu, oh ada meja masa lalu, oh ada tembok, lukisan masa lalu. Tapi kita nggak tahu informasi yang mendalam mengenai artefak itu gitu loh. Gitu. Berarti ya bisa dibilang biar nasionalisme kita terarah ya. Kita cinta sama tanah air biar terarah ya Mas ya. Gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau dari Mas Bukhori nih, selama masa pandemi ini, ada tips nggak sih Mas buat orang-orang nih, misalnya dia pengen berkunjung ke museum, misalnya virtual gitu, ada tips sendiri nggak biar dia masih tetap bisa merasakan, minimal mencapai sedikit lah, merasakan marwah datang ke museum itu gimana Mas?
Nah, itu pertama sebelum kita datang ke museum itu gini Mas, kalau saran saya gitu, kalau kita datang museum, kita memperlakukan museum itu seperti tempat wisata edukatif, tempat wisata hype dan lain sebagainya itu. Seperti itu. Jadi sebelum kita datang ke suatu daerah itu, kita bakal membuat budget menghabiskan dana berapa dan lain sebagainya, itu ada perencanaan tertentu, ada informasi awal yang kita tahu. Contohnya kita mau datang ke contohnya kita mau datang ke Pantai Gunung Kidul ya. Kita mau datang ke Pantai Gunung Kidul Jogja, seperti itu. Nah, kita biasanya kan searching dulu tuh, searching dulu tempat wisata di sekitar pantai itu apa aja. Kita ke sana menghabiskan uang berapa. Kita ke sana itu di sana ada apa aja dan atraksi apa saja yang bisa kita coba. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa memulai membudayakan untuk datang ke museum itu seperti itu. Jadi kalau kita mau datang ke suatu museum, kita searching dulu di museum itu koleksinya apa aja, ada sejarah apa saja, kita memiliki budget tertentu untuk benar-benar kita kita spend, kita luangkan untuk melakukan edukasi di museum itu. Nah, setelah itu kita juga harus mencari tempat wisata yang ibaratnya hiburan, edukatif, tapi tidak diseling hiburan kan capek banget itu kan Mas ya. Udah datang ke museum belajar tapi nggak ada refreshingnya itu kan sulit. Nah, jadi ada seperti itu. Mungkin bisa dimulai dengan memasukkan destinasi museum ke salah satu kunjungan wisata hiburan teman-teman, dan teman-teman bisa mencari apa itu namanya, informasi mengenai museum itu berseliweran di mana-mana. Ada apa itu namanya, Instagram seperti historia.id, ada Seribu Historia, ada HI dan lain sebagainya itu. Kalau di website itu ada juga Tirto, ada Historia, bahkan sepertinya Tribun juga sering ngulas kan, sering ngulas informasi-informasi kesejarahan seperti itu. Tetapi kalau dari kami sendiri, dari komunitas edukasi museum, kami menyediakan Instagram ke museum.org, dan juga di Twitter juga ada tapi kurang aktif ya. Tapi di situs kemuseum.org kami sudah mengcover 60 sekitar 64 museum di Jawa Tengah. Jadi kalau di Jawa Tengah itu kan cukup unik ya Mas ya. Jawa Tengah itu dari dulu menjadi provinsi yang memiliki museum terbanyak, meskipun kadang nomor 1, kadang nomor 2, kadang nomor 3, tetapi Jawa Tengah itu satu-satunya provinsi yang memiliki rentang sejarah dalam museumnya ya, rentang sejarah dalam museum dari prasara sampai Indonesia modern. Nyari kehidupan purba ada di Sangiran, nyari kehidupan Indonesia kuno ada di Museum Karmawi Bangga di Borobudur, ada di Dieng juga. Maju ke masa Majapahit ada museum-museum di mana tuh namanya, di Ronggo di Radia Pustaka, ada yang terbaru di Haji Saman Hudi itu yang di Solo ya. Bahkan Solo sendiri itu jadi kota yang memiliki museum terbanyak kedua di Jawa Tengah. Solo Mas Gitu ya. Mas. Ya, Solo gitu. Nah, Tapi kalau kemarin ada ya gimana Mas? Tapi kemarin ada satu yang unik nih di Jawa Tengah, itu ada satu museum yang pertama kali museum di Indonesia yang menawarkan teknologi imersif gitu. Itu di Jawa Tengah juga, di Semarang, di Kota Lama Semarang. Itu ada museum yang menawarkan teknologi imersif yang mengaburkan antara realitas digital sama realitas dunia nyata. Jadi kita ke sana kayak ngerasa ada deburan ombak pantai utara gitu, terus ada apa itu namanya, suasana tempo dulu di Kota Lama seperti itu. Itu pertama kali di Indonesia. Diresmikan oleh Wali Kota Semarang Pak Hendrar Wihadi. Masuk ruang 3 dimensi istilahnya gitu Mas ya. Tidak ruang 3 dimensi lagi, kita seperti masuk ke lorong waktu. Kalau 3 dimensi kan pakai kacamata gitu ya Mas ya. Kita pakai kacamata lihat. Tapi itu kita kayak disuguhkan dengan ya temboknya ada layarnya bagus gitu. Tanpa pakai kacamata, tanpa pakai pendukung, kita masuk aja gitu udah merasakan tempo dulu gitu. Museum apa itu Mas tadi namanya?
Untuk nama museumnya ini saya rahasiakan supaya nanti teman-teman cari namanya. Tapi itu museum di Kota Lama Semarang, museum berteknologi imersif. Cari aja sendiri nanti. Biar nanti teman-teman juga mengenal museum unik-unik di Indonesia. Oke, selain museum yang satu itu, Mas, ada nggak nih rekomendasi dari komunitas edukasi museum nih? Museum mana nih yang patut kita kunjungi untuk ya minimal menambah kecintaan kita terhadap bangsa, Mas? Kalau menurut Mas, mana? Nah, kalau menurut saya museum yang paling asik ya Mas ya, museum paling asik yang kita ternyata bangsa yang besar nih, katakanlah seperti itu mungkin bisa dimulai dari kalau teman-teman di dekat di Jawa Barat ya, di sekitar Jawa Barat itu ada Museum Nasional. Itu Museum Nasional emang di Jakarta itu ada, itu jadi museum pusat ya, pusatnya di Indonesia, miniatur di Indonesia ada di situ. Kalau teman-teman ada di Jawa Tengah, yang paling saya saranin untuk yang teman-teman milenials ini, untuk teman-teman milenials bisa datang ke Museum Atsiri. Nah, Museum Atsiri di lereng Lawu itu di Karanganyar. Itu bagus itu Museum Atsiri. Datang ke Museum Atsiri kita bisa tahu bagaimana posisi kita terkait bentang alam di Indonesia yang memiliki kontribusi yang sangat bagus sangat ternama di internasional melalui essence oil gitu. Kita kan banyak tanaman-tanaman yang langka ya di dunia. Di Museum Atsiri kita akan menemui tanaman-tanaman itu digunakan sebagai essence oil, jadi minyak atsiri yang itu sudah go internasional dari zaman kolonial gitu. Ada juga museum baru di Jogja itu ada The History of Java Museum. Itu bentuknya seperti piramid kalau dari luar ya, ada kelimas gitu. Ketika kita masuk ke dalam ada benda-benda koleksi dari Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dari masa purba sampai masa modern yang itu cukup mencakup kita kebudayaan cukup maju nih gitu. Itu bisa di Story of Java Museum. Itu juga kalau di sekitar Jawa Timur itu di museum apa itu namanya? Museum Yosudarso. Nah, Museum Yosudarso di Surabaya itu kita bisa melihat bagaimana artileri militer kita itu ternyata tidak begitu diperhitungkan secara publik, tetapi ketika kita datang ke situ, ternyata alutsista kita sudah apa tuh namanya sudah mencakup teknologi paling mutakhir gitu. Itu di Museum Sudarso. Kalau di Jakarta ada kawasan Kota Tua, Mas ya. Oh iya, ada Museum Kota Tua itu. Museum Fathahilah itu Mas, bagus Mas. Nah, kalau dari Mas Bukhori sendiri nih, harapannya dengan apa namanya kondisi permusiuman ke depannya mungkin ya kita kan sebentar lagi akan apa nih masuk pembelajaran tatap muka di sebagian daerah ya. Tapi mungkin kan museum masih belum bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, kalau dari Mas Bukhori sendiri harapannya gimana nih? Harapan saya terkait kehidupan permusium Indonesia itu kalau bisa sebisa mungkin kita itu bisa mengambil bagaimana cara kelola, cara perspektif, cara persepsi publik terhadap museum itu seperti di negara-negara Eropa dan Amerika Utara. Jadi contohnya itu ada satu museum Museum Seni Blanton di Texas. Itu ketika masa pandemi gini tidak bisa datang dan beberapa pegawai museum kan kebanyakan nganggur tuh. Museum nganggur gak ada pengunjung. Nah, itu mereka bikin berkolaborasi dengan Google Arts and Culture. Jadi Google Arts and Culture itu platform khusus yang menginformasikan mengenai seni dan kebudayaan suatu daerah dan itu open source gitu. Nah, saya harap teman-teman dari museum, teman-teman pegiat seni, pegiat sejarah dan pegiat kebudayaan itu bisa memanfaatkan fasilitas Google Art and Culture untuk mengenalkan artefaknya, mengenalkan koleksinya, mengenalkan sebagainya, informasi mereka ke platform yang lebih luas. Di Museum Seni di Blanton itu pegawainya nganggur dan mereka bikin capacity building, mereka bikin
workshop, mereka bikin pelatihan gitu untuk melakukan digitalisasi terhadap koleksi mereka. Itu untuk yang dari pengelola museum. Kalau yang dari untuk teman-teman dari yang pengunjung ya, yang dari pengunjung ya, apa itu namanya? Museum itu adalah kristalisasi ilmu pengetahuan gitu. Museum itu adalah kristalisasi ilmu pengetahuan, itu memuat identitas kita ada di situ, dan melalui koleksi, melalui artefak, dan katakanlah kalau kita nggak tahu informasi KTP kita sendiri kan kita nggak tahu siapa kita gitu kan. Kalau kita berkenalan dengan orang baru, kita berkenalan dengan kebudayaan baru, tapi kita tidak tahu kebudayaan kita sendiri, itu seperti kita kehilangan KTP, kita kehilangan identitas, dan kita tidak tahu kemana arah kita akan berkembang. Jadi datanglah museum, gunakan jasa tour guide museum, belajar apa yang ada di si museum sebelum kita datang ke museum. Gitu Mas Abza. Mas, nih sebelum berakhir, Mas, saya mau menarik satu lagi nih Mas ke belakang. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat Mas Bukhori ini kayaknya sebegitu cintanya dengan aktivitas permusiuman? Mungkin ada pengalaman pribadi atau apa Mas yang bikin Mas Bukhori sampai seperti ini hari ini, Mas? Jadi dulu asalnya pertama-tama itu gue seneng ya Mas, seneng hobi touring naik motor, touring ke satu daerah gitu kan. Daerah lain naik motor 3 jam, 5 jam gitu, dari Pati ke Surabaya, dari Solo ke Cilacap kayak gitu. Dan ketika sampai di sana, saya berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan tempat wisata dan sebagainya. Tetapi ketika pulang ya udah, itu kita menjadi pengalaman kita sendiri kan gitu kan, pengalaman kita sendiri. Terus dari teman-teman touring gimana kalau kita memasukkan destinasi museum ke agenda touring kita gitu kan. Maksudnya di museum kita bisa one stop information, mengenal suatu daerah itu, mengenal suatu sejarah di daerah itu, mengenal orang-orangnya gitu kan. Jadi ketika nanti kita berinteraksi dengan masyarakat lokal, berinteraksi dengan orang-orang, kita udah tahu membahas mengenai itu gitu loh. Contohnya kita datang ke Sragen katakanlah gitu kan. Kita udah pertama datang ke Museum Sangiran, terus kita datang ke satu destinasi di Sragen. Nah, destinasi di Sragen kita berinteraksi dengan orang, kita suka dengan berinteraksi, dan kita membahas apa yang ada di dalam museum itu. Kita membahas mengenai sejarah dari masyarakat di situ, dan kita akan mengenal lebih dekat. Nah, itu menjadikan kita seperti keluarga lama yang disatukan kembali gitu loh Mas. Kalau kita mengenal identitas masyarakat itu, jadi terus dari kebiasaan touring, memasukkan museum jadi destinasi, oh ternyata itu perlu gitu, ternyata itu penting. Kita jadikan yaudah kita bikin komunitas aja, kita bikin komunitas edukasi museum, kita ajak teman-teman yang lain supaya ketika berwisata, ketika kita datang ke destinasi suatu daerah, kita memasukkan museum dalam tujuan kita juga. Ada satu pengalaman menarik nih Mas, ketika kita datang ke Museum Sangiran. Ternyata Museum Sangiran itu memiliki informasi seputar perkembangan teknologi genetika kan, pakai teori evolusi. Dengan kalau kita belajar teori evolusi itu kita cuma mandek di sekolahan mengenal teori evolusi, Darwin, terus apa tuh namanya, Nabi Adam itu adalah manusia purba atau tidak, kan gitu-gitu kan. Kita menghentikan intens kita ke fokus ke ilmu genetika. Nah ternyata ketika datang ke Sangiran, terus tiba-tiba tahu, oh ternyata ilmu genetika itu semaju ini. Terus persepsi mengenai Nabi Adam adalah manusia purba itu sudah lama luntur. Terus ternyata yang namanya manusia purba itu bukan bentuknya tidak monyet, tapi sudah bentuk manusia dan lain sebagainya. Terus di sana juga ada informasi mengenai teknologi genetika, terus berkembang, ternyata sadar kita sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang genetika gitu kan. Karena banyak spesies yang di dunia itu sudah punah, di sini masih hidup. Nah di situ kita belajar bagaimana menjadi petani yang baik, kita bisa belajar menjadi mengetahui geologis mana yang cocok, kita mengetahui tanaman apa yang bisa dipersilangkan, kita bisa melihat bagaimana suatu makhluk, contohnya peternakan kita berinteraksi dengan alamnya,
itu perkembangannya seperti apa. Dan ternyata museum prasejarah ternyata tidak berisi prasejarah saja ya. Jadi masa sekarang juga ada, terus diterapkan teman-teman di apa tuh namanya, bagaimana mengelola, contohnya bagaimana mengelola ikan hias sesuai dengan perkembangan bisnisnya. Itu ternyata sekarang udah pada punya bisnis ikan cupang pada maju, bisnis ikan palmas pada maju gitu, karena mengenal perkembangan zaman itu sendiri. Berarti awalnya sebenarnya dari rasa ingin tahu aja Mas ya. Tapi semakin mencari tahu justru semakin kagum seperti itu ya. Iya, jadi kayak lihat berita, lihat info di majalah, lihat info di berita online kayak gitu, ulasan di blogspot, itu kayak cuma gini gitu kan. Tapi ketika datang ke museum berulang kali, maksudnya museum itu kan selalu berkembang ya Mas ya. Dan ada juga mungkin katakanlah persepsi negatif terkait museum, kita udah pernah ke museum itu terus nggak ke museum itu lagi, padahal museum hampir setiap 2-3 tahun sekali pasti melakukan update koleksinya itu. Ternyata ilmu itu berkembang di mana perkembangan itu sudah melalui riset, melalui uji coba yang banyak, dan kita disuguhkan dengan informasi yang tepat guna di museum itu. Jadi dulu kalau kita lihat informasi yang berseliweran seperti kita udah tahu Indonesia isinya seperti ini gitu kan. Tetapi ketika datang ke museum, kita berinteraksi dengan ilmu pengetahuan yang sudah mengkristal tadi, ternyata itu pengetahuan kita udah ketinggalan zaman ternyata ya. Gitu. Jadi datang ke museum, persepsinya datang menemui masa lalu, ternyata enggak. Kitanya yang masa lalu, museumnya yang sudah masa depan, ternyata seperti itu. Gitu, Pak. Oke Mas Bukhari, menarik sekali ya. Mungkin begitu Mas hasil diskusi kita kali ini. Ya semoga teman-teman Tribuners yang lain juga bisa terinspirasi ya untuk ya minimal di masa pandemi ini mencari museum-museum yang memiliki tur digital. Oke. Mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak Mas Bukhari atas waktunya ya. Selamat. Terima kasih Mas Azal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.